Media Malaysia minta timnas Indonesia U23 coba lagi di Piala AFF U23 2024. Pecinta sepak bola Indonesia langsung panas. Informasi selanjutnya, Kepala Haikal disikut pemain Vietnam, AFF kacau menjadi trending Twitter. Dan informasi yang terakhir, Sumarji pertimbangkan ulang keikutsertaan timnas Indonesia di AFF usai dirugikan oleh wasit di final Piala AFF U23 2023 kemarin. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Ya, di informasi yang pertama, media Malaysia @ekor harimau Malaya meminta timnas Indonesia U23 untuk mencoba lagi di lain kesempatan, yaitu tepatnya di edisi 2024 setelah gagal menjadi juara Piala AFF U23 2023. Meski begitu, @ekor harimau Malaya menggarisbawahi performa brilian yang ditunjukkan timnas Vietnam U23 dan timnas Indonesia U23 yang bermain militan sepanjang 120 menit pertandingan final Piala AFF yang berlangsung pada Sabtu kemarin di 26 Agustus 2023 malam. Selamat Vietnam dan Indonesia atas pertunjukan yang menarik. Sahabat serumpun Indonesia boleh coba lagi di masa mendatang. Tulis ekor harimau Malaya sambil menunjukkan skor akhir yang dimenangkan timnas Vietnam U23 dengan skor 6-5 via adu penalti. Hanya saja unggahan itu tidak diterima semua pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang menyindir timnas Malaysia U23 karena belum pernah menjadi juara Piala AFF. Kemudian ada juga yang meyakini timnas Indonesia U23 akan bangkit di kualifikasi Piala Asia nanti yang berlangsung di Solo pada 9 sampai 12 September 2023. Keyakinan itu muncul karena timnas Indonesia U23 akan tampil full tim. Sejumlah pemain aboard plus pemain-pemain top U23 yang mentas di Liga 1 akan dilepas ke timnas Indonesia U23 nanti. Sebab kualifikasi Piala Asia U23 2024 berbarengan dengan agenda FIFA Matchday. Ya, lihat nanti deh di kualifikasi AFC dengan Elkan, Struik, Marcelino, Rizky Ridho, dan lain-lain. Kata akun @daniel_66. Nah, setelah Piala AFF U23 2023, agenda terdekat timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia 2024 U23. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup K bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Nantinya hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar Media Mei pada 2024. Sanggupkah lolos ke putaran final untuk timnas Indonesia U23? Mari kita nantikan bersama. Ya, di informasi selanjutnya, tanda pagar atau hashtag AFF kacau trending di media sosial Twitter setelah bek timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz disikut oleh bek Vietnam Nguyen Hong Phuc dalam final Piala AFF di Stadion Rayong, Thailand pada Sabtu kemarin. Final Piala AFF U23 2023 di Stadion Rayong yang dipimpin wasit asal Jepang Hiroki Kashihara berjalan dengan penuh kontroversi sepanjang laga. Keputusan Kashihara dan hakim garis kerap menguntungkan Vietnam, mulai dari sejumlah pelanggaran pemain Vietnam yang dibiarkan sampai lolos dari kartu kuning. Peluang gol Jim Callis-Royer yang dianggap offside sampai sikutan Nguyen Hong Phuc kepada Haikal Al-Hafiz adalah insiden yang merugikan timnas Indonesia U23 lantaran Piala AFF U23 tidak menggunakan VAR. Seandainya VAR digunakan, maka Garuda Muda bisa mendapatkan peluang bagus untuk unggul dan juga Hong Phuc di kartu merah karena pelanggaran serius kepada Haikal. Ya, kekecewaan terhadap keputusan official final Piala AFF U23 yang ditugaskan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF membuat supporter Indonesia menumpahkan kekecewaan di media sosial dengan menggunakan hashtag AFF kacau. Nah, tagar AFF kacau itu diramaikan dengan mengunggah komentar foto ataupun video terkait insiden-insiden yang dianggap merugikan tim merah putih selama pertandingan.
Aneh banget deh, sumpah deh wasitnya. Padahal jelas-jelas nggak offside, tapi priwitnya dia tiup pik ngakak deh. Aduh mah ada ya bapak wasit yang terhormat, ini pemain timnas Garuda hat-trick loh, hat-trick dijatuhin pemain Vietnam maksudnya ya. Tapi ada yang aneh, masa sih nggak ada keluar kartu sama sekali pas momen itu, heran deh. Elah wasit ganti aja lah kalau gitu, nggak jujur banget sih jadi wasit. Kalau gini kan terlihat menguntungkan pihak lain, ujar yang lain ya. Nah, di dalam pertandingan itu timnas Indonesia U23 harus puas menjadi runner up usai kalah 5-6 dari Vietnam dalam adu penalti. Insiden final Piala AFF U23 2023 membuat Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji angkat bicara. Ya, final Piala AFF U23 2023 antara Timnas U23 Indonesia versus Vietnam pada Sabtu kemarin menyisakan kontroversi. Saat itu Timnas U23 Indonesia harus mengakui kekalahan dari Vietnam di babak adu penalti dengan skor 5-6. Sorotan utama publik tanah air tertuju pada sosok wasit asal Jepang yaitu Hiroki Kasahara yang memimpin laga final Piala AFF U23 2023. Hiroki Kasahara melakukan sejumlah keputusan kontroversial sepanjang laga. Wasit asal Jepang tersebut berkali-kali membiarkan aksi pemain-pemain Vietnam yang mencederai aspek sportivitas. Salah satu momen yang paling diingat publik tanah air terjadi saat Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam, Nguyen Hong Pue. Saat itu pemain belakang asal PSIS Semarang tersebut dipukul di bagian belakang kepalanya oleh Nguyen Hong Pue dalam sebuah duel perebutan bola. Bahkan wasit Hiroki Kasahara tidak memberikan kartu untuk pemain nomor punggung 20 milik Vietnam tersebut. Sumarji pun mengaku ada sejumlah catatan kritis untuk kepemimpinan wasit asal Jepang tersebut di final Piala AFF kemarin. Sumarji pun mempertimbangkan ulang keikutsertaan timnas Indonesia untuk turnamen yang ada di bawah naungan AFF. Ya kalau wasit, jujur aja ya, kemarin ada beberapa hal yang mungkin ada catatan dari kita dan itu jujur aja, kata Sumarji. Mungkin nih perlu juga kita evaluasi, ujarnya kepada bolasport.com. Bagaimana keikutsertaan kita di AFF karena wasit seperti itu? Ya, mungkin perlu kita koreksi ke depan nih. Lanjutnya lagi. Sumarji pun menyesalkan bahwa pertandingan final Piala AFF U23 2023 berlangsung berat sebelah. Timnas U23 Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dari kepemimpinan wasit. Pihak yang menegaskan bakal mempertimbangkan lebih jauh keikutsertaan Timnas Indonesia di turnamen yang dinaungi AFF baik senior dan junior. Terutama ini kan case-nya berkaitan dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pendek. Kata ini ada yang berat sebelah begitu ya. Kemarin itu kan final sehingga akan kita evaluasi ke depannya. Seperti apa kita keikutsertaan kita nanti Timnas Indonesia di AFF ini ya. Seperti itu kita akan evaluasi. Nah, Timnas U23 Indonesia tak bisa terhanyut terlalu lama usai kalah di partai puncak Piala AFF kemarin. Skuad asuhan Sinteyong ini langsung fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023 nanti.